di masjid, di majelis ilmu, malaikat itu berkumpul. Tatadakhal, saling masuk. Malaikat itu nurani, sifatnya cahaya. Sehingga ruangan itu malaikat yang satu dengan malaikat yang lain kalau berdampingan ya saling senggol cahaya. Karena cahaya yang satu ketika bertemu dengan cahaya yang lain saling masuk tuh nggak jadi masalah. Bayangkan cahaya malaikat yang banyak tadi kemudian nyentuh tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kena bukan percikan, bukan siraman, tapi memang dimasukin oleh malaikat, nurnya malaikat. Karena itulah ini nikmat yang besar, sehingga ketika kita duduk semacam ini, otomatis yang kotor-kotor itu akan luntur dengan sendirinya. Yang kotor-kotor itu akan sirna dengan sendirinya. Makanya orang-orang dulu itu punya thariqah atau metode membuat dirinya sadar, metode membuat dirinya lebih baik, metode buat hajatnya qabul, gak dengan teori. Kalau Anda datang ke pakar dikasih teori biar gak sakit jiwa, datangnya kemana itu? Psikiater atau psikolog? Ya, nanti ada apa namanya? Alhamdulillah kan saya enggak, antum juga enggak ya. Alhamdulillah. Itu kalau ke psikolog atau psikiater saya nggak paham tuh ya. Itu nanti kan ada apa itu? Namanya temu apa gitu ya istilahnya. Pasien ngomong, ya kemudian psikolognya tadi ya juga akan mendengarkan. Setelah itu memberikan analisa. Setelah itu akan memberikan saran yang harus dijalankan. Anda punya teman mirip dengan dokter tapi nggak punya titel, teman yang mau mendengarkan. Temannya mendengarkan, kemudian temannya memberikan analisa, setelah itu memberikan suatu kesimpulan dan akhirnya memberi nasihat. Bagusnya kamu begini, bagusnya kamu begini, bagusnya kamu begini. Sayangnya semua kalimat tadi hanyalah teori, berdasarkan pengalaman. Ada kasus ini, biasanya obatnya ini. Ada kasus ini, biasanya obatnya ini. Berdasarkan pengalaman. Kalau bisnismu ini, biasanya tokonya ukuran sekian, iklannya semacam ini, kemudian warna temboknya seperti ini, pakaian karyawatinya semacam ini, biasanya laris. Biasanya sukses. Kalau kamu bukanya di sudut sebelah sana, biasanya berhasil. Itu semua adalah ilmu teori, berdasarkan pengalaman, bukan ilmu pasti. Bukan ilmu pasti. Beda dengan wahyu. Beda wahyu di situ. Makanya wahyu itu sifatnya universal dan sifatnya itu pasti, bukan teori. Di antara wahyunya Allah Ta'ala, ya selain Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di antara wahyunya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu sendiri adalah wahyunya Allah. Kenapa? Karena tidaklah Nabi bergerak kecuali atas perintah Allah. Tidaklah Nabi bergerak kecuali atas petunjuk dari Allah. Tidaklah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Hanya saja tidak masuk dalam Al-Qur'an. Muncul ada hadis qudsi, ada hadis biasa, ada sunnah Nabi ya, ada sunnah Nabi. Semua itu sebetulnya adalah bukan teori, tapi ilmu pasti. Nah, para ulama paham. Karena ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya para ulama tidak suka banyak berteori. Teori itu buat ulama pantas-pantasan saja. Untuk ya kalau orang bilang bumbunya ngobrol. Ya bumbunya ngobrol. Tapi para ulama suka memberikan kepastian. Dan kepastian itu nggak datang dari lisan manusia,
Kepastian itu datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyunya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pasti, nggak mungkin salah. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberinya solusi, maka Allah memberinya jalan keluar. Disitulah tugas ustadz, tugas kiai, tugas habib selesai. Kenapa? Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang solusikan. Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang ajarkan caranya. Kalau dia sudah takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah langsung yang akan mensolusikan urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah langsung yang akan berikan rezeki, sehingga ustadz, kiai, habib, paranormal, peramal gak akan pernah tahu dari mana arah datang rezekinya. Min haitsu la yahtasib, Allah sembunyikan, Allah buat gak ada yang bisa paham. Mudah caranya, cukup bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Hati nggak ada sombong, hati nggak ada ujub, hati nggak ada riya. Takwa itu di sini takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu di sini harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul dalam perbuatannya melaksanakan perintah, menjauhi larangan.